Shalom saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersatu hati, berdoa kepada Tuhan. Mari saat ini kita mengambil waktu untuk tenang, diam di hadapan Tuhan. Memfokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Membuka hati kita buat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena kami memiliki imam besar agung, Yesus Kristus, yang sudah melintasi semua langit. Yesus Kristus yang menjadi manusia, turut merasakan kelemahan-kelemahan kami, hanya tidak berdosa. Sama dengan kami, hanya tidak berdosa. Dengan iman kepada Kristus Yesus inilah kami datang kepadamu ya Tuhan, ke hadapan tahta kasih karunia-Mu, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Terpujilah Engkau Yesus, Anak Allah, Imam Besar Agung yang duduk di sebelah kanan Allah dan tetap berdoa syafaat buat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan kepada nama-Mu yang besar dan layak untuk dipuji. Kami mau bersatu hati menyanyikan pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan. Sama-sama kita buka suara, kita katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Ya pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nah
bagimu ya Yesus. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi mari sama-sama kita berdiri, kita katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami mau memuji Engkau ya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Yesus dan layak dipuji. Saudara-saudari, gereja kita tahun ini genap berusia 100 tahun. Ketika kita melihat logo 100 dan angka 100, apa yang ada di dalam pikiran kita? Beberapa hari yang lalu ketika kami berbincang-bincang tentang ulang tahun ke-100, tiba-tiba ada sesuatu yang klik di dalam pikiran, yaitu ketika gereja ini mulai ada, tidak ada satupun di antara kita yang hadir dan sudah ada di dunia ini. Karena tidak ada di antara kita yang berusia 100 tahun. Itu artinya Tuhanlah sendiri, Tuhan sendirilah yang memulai pekerjaannya di tempat ini, di gereja ini. Tuhan sendirilah yang menitipkan hati Kristus kepada hamba-hambanya yang setia untuk memulai misinya melalui gereja ini. Dan Tuhan sendirilah yang memanggil orang-orang untuk diselamatkan melalui gereja ini. Tuhan sendirilah yang memanggil anak-anaknya bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya di dalam gereja ini. Mari saat ini kita sama-sama menaikkan doa pengagungan, pujian kita, keheranan kita terhadap Tuhan dan kuasa-Nya yang bekerja melalui gereja ini. Sama-sama kita mengagungkan Tuhan kita dengan doa dan pujian yang keluar dari mulut kita. Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang memulai pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Engkaulah Tuhan yang memulai pekerjaan misi-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang menitipkan hati Kristus di dalam hamba-hamba-Mu yang setia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memanggil orang-orang untuk datang kepadamu melalui gereja ini. Dan terpujilah Engkau Tuhan, yang menumbuhkan iman di dalam hati kami, setiap anak-anak-Mu. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memanggil generasi demi generasi melalui gereja ini, melayani Engkau, melakukan pekerjaan-Mu, melakukan misi-Mu, menjadi alat-Mu di dalam gereja ini
maupun diutus ke tempat lain. Engkaulah Tuhan yang melakukan semua pekerjaan, keajaiban, dan mujizat besar di dalam gereja ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah Roh Kudus. I sing praises to your name, O Lord. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. I sing praises to your name, O Lord. I sing praises to your name, O Lord. Praises to your name, O Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, O Lord. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be. Yes, Lord, your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Silakan duduk. Gereja dengan misinya terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian penginjilan, ada bagian pengajaran, ada bagian belas kasihan, keadilan, dan kepedulian. Semua ini menjadi titik-titik bagian yang ada di dalam misi gereja. Tapi semuanya itu bergerak pada satu poros yang sama, pada satu as yang sama, yaitu ketuhanan Kristus. The Lordship of Christ. Kristus yang adalah empunya gereja, kepala gereja. Itulah yang menjadi pusat dari segala pelayanan pekerjaan misi di dalam gereja. Mari saat ini kita mau sama-sama bersatu hati, menyerahkan gereja dengan semua pelayanan ini kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk penginjilan. Mari kita minta kepada Roh Kudus memberikan kepada kita hati, pikiran, dan perasaan Kristus. Kita tidak tahu bagaimana ini sebenarnya, bagaimana hati dan pikiran Kristus itu bisa ada di dalam saya. Tapi mintalah kepada Roh Kudus supaya hati, pikiran, dan perasaan Kristus itu ada di dalam saya, ada di dalam setiap jemaat di gereja ini. Dan mintalah pertolongan dari Roh Kudus, bagaimana bersaksi, verbal, dan bagaimana Roh Kudus sendiri menguduskan kehidupan kita, menjadi kesaksian di keluarga, di tempat kerja, di gereja, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan satu hati juga kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di dalam gereja ini, yang sedang dan yang menginjili, yang memberitakan kebenaran Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang penginjilan, yang di luar dari gereja ini. Kita doakan mereka. Mari kita satu hati dan berdoa.
Bapa di dalam surga, berilah kepada kami hati seperti hati-Mu. Berilah kepada kami pikiran Kristus, perasaan Kristus di dalam kami. Kami tidak tahu bagaimana ini bisa ada di dalam kami. Tapi kami hanya membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja, menjamah, mengubah hati kami, memiliki hati seperti Kristus. Bapa, sering kami juga tidak tahu bagaimana kami bersaksi, bagaimana kami memberitakan Injil. Kadang mulut kami menjadi keluh, tidak tahu mengeluarkan kata-kata apa. Harus mulai dari titik mana? Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang Tuhan hadapkan di depan kami yang belum percaya kepadamu. Kami tahu bahwa kami punya tugas, tanggung jawab untuk menyampaikan Injil-Mu. Tuhan, ajar kami bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami menginjili. Allah Roh Kudus, ajar kami juga dikala kami tidak bisa mengeluarkan dan tidak memungkinkan kami untuk berkata-kata menginjili orang yang belum percaya. Kuduskan hidup kami, Tuhan. Biarlah kami di dalam diam, hidup kami terbuka dan menjadi khotbah di hadapan mereka. Kami berserah kepadamu, Tuhan. Kami perlu Engkau menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang bekerja, yang melayani, yang menginjili, yang memberitakan kebenaran-Mu, baik yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di luar gereja sana. Mereka yang sedang memfollow up sasaran penginjilan orang-orang yang mereka kasihi untuk mereka bisa mengenal Kristus. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, mampukan mereka. Dan Tuhan, berikan hati seperti hati Kristus. Tolong ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk bidang pengajaran. Mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengajar jemaat, untuk mengajar, membina kerohanian jemaat. Tuhan yang menolong mereka untuk mengajar segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita juga satu hati berdoa, berseru di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hati saya menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Beri saya hati yang tak haus dan lapar terhadap kebenaran firman-Mu. Kalau saat ini mungkin hati kita adalah tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak belukar. Minta kepada Tuhan, ubahkan hati itu menjadi hati yang subur, tanah yang subur untuk firman-Nya. Sehingga hidup kita berbuah bagi Kristus. Mari sama-sama berdoa. Bapa, kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sedang mengajar kami, yang sedang membimbing kami, membina kerohanian kami. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, tuntun mereka, sehingga mereka tetap di dalam kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Itulah yang diajarkan kepada jemaat, kepada orang-orang yang mereka bina. Kami berdoa untuk Contoh Anto, kami berdoa untuk Contoh Yohana, kami berdoa untuk Pendeta Daniel, kami berdoa untuk Pendeta Elis,
Kami menyerahkan Pendeta Sunario ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Penginjil Eka ke dalam tangan-Mu. Yang menyerahkan Chuantao Ayau, Chuantao Lina, Chuantao Edwin, Chuantao Acang. Pendeta Parlin Tuhan, Engkau tolong. Penginjil Purnama Engkau mampukan. Bapa, berikan kepada kami setiap orang hati yang rindu dan terbuka untuk firman-Mu. Kami mau terus lapar, kami mau terus merasakan kerinduan akan kebenaran-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Bapa, tolong kami. Roh Kudus, jamah hati kami, ubahkan kami. Sehingga hati kami siap menerima firman-Mu dan selalu menginginkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita terus meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan. Roh Kudus menolong kita, mengajar kita segala sesuatu. Dan sesuai dengan janji Kristus, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu yang kita tidak mengerti dan mengingatkan kita akan firman. 圣灵，请你来，充满之地。圣灵，请你来，充满在这地。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请你来。圣灵，请你来，改变我的心意，改变我心意，开我的眼睛，开我的耳朵，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我无求生。Pujian ini, syair ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, ubahkan saya, buka mata saya, buka telinga saya, supaya saya lebih mengenal Engkau. 圣灵，请你来。圣灵，请你来。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵啊，请你来，圣灵，请你来，
Mari terus berharap kepada Roh Kudus mengajar kita melakukan tindakan belas kasihan. Bagaimana kita melakukan tindakan belas kasihan kepada orang-orang yang perlu kita layani. Saya ingat beberapa minggu yang lalu ketika penginjil Rias Pasaribu menyampaikan firman. Ketika dia sharing, dia mengatakan ketika kita melayani orang-orang the poor, yang orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan perhatian, kita tidak sedang melayani mereka sehingga mereka menjadi peminta-peminta. Tapi mereka menjadi orang yang diubahkan. Dan ini bukan satu pekerjaan yang gampang. Karena bisa kita jatuh kepada tindakan memberi dan memberi sehingga orang tersebut tidak bertumbuh. Karena itu mari minta kepada Tuhan, baik pekerjaan diakonia di dalam gereja ini, Tuhan tolong setiap pengurus, setiap anggota departemen diakonia, bagaimana mengambil keputusan tindakan pekerjaan belas kasihan ini. Mari juga kita berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik. Tuhan yang memakai mereka, memberikan kejelian di dalam mendiagnosa. Mungkin kita bukan tenaga medis, tapi kita sedang mendampingi orang-orang yang lemah tubuh, orang-orang yang terluka hatinya. Sebagai seorang caregiver, mintalah kepada Roh Kudus bagaimana kita melakukannya. Mari berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berharap kepadamu Tuhan. Kami sungguh berharap kepadamu. Bagaimana melakukan pelayanan sesan, belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Bagaimana Tuhan, Engkau mau kami kerjakan. Kami patuh dan kami ikuti sesuai dengan yang Engkau mau. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada anggota, pengurus, pembina, diakonia yang ada di dalam gereja-Mu. Hikmat bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memberikan bantuan, dan bagaimana dengan pemberian ataupun tidak tanpa pemberian, sehingga orang yang dilayani ini boleh bertumbuh. Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medis, dokter, suster, mantri yang ada di rumah sakit, di klinik, di puskesmas Tuhan. Kami berdoa hikmat Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tolong mereka melalui pendidikan yang mereka sudah jalani, melalui pengalaman yang mereka hadapi. Tuhan berikan mereka kejelian ketika mereka memberikan pertolongan kepada pasien, ketika mereka mendiagnosa penyakit. Berikan ketelitian Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami semua yang mungkin saat ini sedang melayani keluarga kami, orang tua kami, saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan tolong, berikan kepada kami hati yang mengasihi. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan kesabaran. Roh Kudus, berikan kepada kami kesabaran. Dan Tuhan, ketika kami juga melayani mungkin orang yang terluka hatinya, Tuhan juga tolong kami. Karena Engkau yang tahu, Engkau yang bisa membalut hati yang terluka itu. Kami semua hanya alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk bagian justice,
Kong I. Mari berdoa untuk orang-orang yang ada di masyarakat sana, yang ada di luar sana, yang berprofesi sebagai penegak hukum, atau mungkin juga di antara kita, jemaat yang kita kenal, yang juga punya Tuhan taruh di dalam hatinya, hati menegakkan keadilan. Tuhan tolong mereka di dalam melayani di bidang ini. Tuhan tolong mereka dengan Kristus tetap sebagai pusat di dalam hidup mereka. Mari juga kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan ubahkan apa yang masih tidak tepat di dalam pemikiran dan konsep kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya mengikuti kursus Kairos. Kursus ini tidak mengubah saya menjadi seorang misionaris, tapi kursus ini mengubah pola pikir saya tentang orang yang berbeda warna kulit dengan saya. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan mereka, banyak sebutan-sebutan dan istilah-istilah yang merendahkan, yang tidak memanusiakan mereka. Ya, Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mengubahkan. Mari minta kepada Tuhan juga, terangi, ubahkan apa yang pola pikir, hati yang tidak benar, dan Tuhan mau supaya kita mau supaya semuanya itu Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Mari berdoa. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, berdoa untuk teman-teman kami yang Tuhan taruh di dalam hati mereka pelayanan keadilan, yang membela mereka yang tidak diindahkan, yang membela mereka yang dianiaya. Kami tidak tahu siapa mereka, Tuhan. Tapi Engkau, Tuhan sendiri, Engkaulah yang sudah menaruh dalam hati mereka dan Engkau yang menolong mereka bekerja, melayani, dan tetap berpegang Kristus sebagai pusat dalam hidup mereka. Secara khusus anak-anak-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, yang ada di masyarakat, Tuhan tolong mereka. Bapa, kami semua di tempat ini, betapa sering kami juga bisa jatuh di dalam memperlakukan orang lain dengan tidak adil, menyebut mereka, merendahkan mereka dengan istilah-istilah yang tidak baik. Tuhan ampuni, Tuhan berbelas kasihan. Ubahkan kami ya Yesus. Ubahkan kami. Beri mata kami melihat orang yang berbeda, suku, ras, warna kulit, agama. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan sayang dan Tuhan pedulikan juga. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita berdoa untuk bagian kepedulian. Mari kita juga sama-sama berdoa untuk proses pembangunan gereja. Gereja yang Tuhan mulai dari gedung yang sederhana, direnovasi beberapa kali, dan sampai dengan sekarang ini, dan sedang dalam proses pembangunan. Mari berdoa untuk panitia pembangunan, ketika mereka berpikir, ketika mereka merencanakan, Tuhan tolong mereka. Mari kita juga berdoa untuk mereka yang di lapangan bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berikan ketelitian. Seperti halnya ketika Tuhan menaruh keahlian di dalam hati orang-orang pada saat Tuhan memerintahkan mendirikan bait suci. Tuhan menaruh keahlian di dalam hati setiap orang yang Dia percayakan pekerjaan itu. Mintalah kepada Tuhan. Dan mari kita semua sebagai jemaat, mari kita juga berdoa dan menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita
di dalam gereja ini, menjaga kebersihannya. Dan biarlah Tuhan juga membuat kita melihat kepedulian apa lagi yang Tuhan mau kita kerjakan untuk sekitar gereja ini. Tuhan bukakan mata kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pembangunan gereja ini kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menaruh keahlian di dalam hati anak-anak-Mu. Bagian masing-masing Tuhan. Bagian plafon, bagian keramik, bagian sound system, bagian kabel. Tuhan Engkau taruh keahlian itu di dalam mereka. Dan Engkau tolong mereka ketika mereka mengaplikasikan itu di dalam pembangunan rumah-Mu Tuhan. Tolong mereka. Kami berdoa juga untuk panitia pembangunan. Mereka yang berpikir, mereka yang merencanakan, mereka yang mengatur time management. Tuhan tolong mereka. Hikmat-Mu bersama dengan mereka dan beserta dengan mereka. Tuhan, kami setiap orang yang adalah bagian dari gereja ini, beri kami hati yang memiliki gereja ini, memelihara gereja ini, menghargai rumah-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, buka mata kami juga melihat kepedulian apa lagi yang ada di sekeliling, di luar tembok gereja ini, yang Tuhan Engkau gerakkan juga tangan kami, kaki kami melangkah ke sana, dan gerakkan tangan kami melakukan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, memohon rahmat dan belas kasihan-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Biar doa ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan untuk doa-doa yang tadi kita sudah naikkan. Allah Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah gereja ini, ubahkan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan hati kami. Jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Mari kita sama-sama berdiri katakan. Sembah Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian.
pujian ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永远。阿门。Silakan duduk.